Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan mengutip sebuah hadis yang menggambarkan akan datangnya suatu zaman atau suatu masa dan kondisi orang-orang yang hidup di zaman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bi thalathi baliyatin. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, wathalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang suatu zaman pada umatku di mana orang-orang akan lari atau menghindar dari ulama dan orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah. Ulama yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu tentang agama, orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah dan mengajarkannya kepada orang lain. Karena yang dimaksud ulama adalah pewaris Nabi, sebagaimana Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Nabi itu mewariskan ilmu kepada umatnya. Yang namanya mewariskan, ya dari Nabi diajarkan ke umatnya, dari umatnya diajarkan kepada yang lain. Itu yang dimaksud warisan. Maka itu yang dimaksud ulama, yaitu orang yang mempunyai ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang dimaksud berlari atau menghindar dari ulama atau orang-orang yang mengerti tentang hukum Allah di sini adalah orang-orang pada zaman itu atau masa itu sudah tidak mau lagi belajar tentang ilmu agama, sudah tidak mau lagi mengaji tentang kitab-kitab salaf. Mereka hanya belajar ilmu-ilmu tentang dunia. Ilmu-ilmu yang sekiranya dengan ilmunya tersebut bisa mendapatkan harta, bisa mendapatkan kekayaan. Ketika keadaan suatu umat, suatu kaum sudah begitu, fayabtalihimullahu bithalasi baliyatin, maka Allah akan menurunkan 3 cobaan atau 3 bencana kepada umat tersebut. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama adalah Allah mencabut keberkahan dari kasabnya, dari pekerjaannya, sehingga uang atau harta yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut tidak ada barokahnya. Kalau harta sudah tidak ada barokahnya, maka harta tersebut tidak menjadikan umat tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan mereka senang melakukan kebaikan. Mereka akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta yang diperoleh yang tidak ada barokahnya tersebut gampang digunakan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang digunakan pada kemaksiatan karena barokahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Bencana atau cobaan yang kedua adalah umat tersebut akan diberikan atau punya pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak pro rakyat, pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya, yang penting dirinya sendiri, pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri.
pemimpin yang menindas rakyat dan otoriter. Itu kalau umatnya sudah menjauh atau berlari dari ulama, tidak mau belajar ilmu agama, dan tidak mau mengkaji kitab-kitab salaf. Yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Umat di masa itu akan banyak yang mati tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat, apakah kita ini sudah masuk pada zaman yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, atau kita mulai memasuki era tersebut? Silahkan putuskan sendiri. Kiranya cukup sekian kutipan singkat dari kami. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.